Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda? Semoga Allah taala memberikan rahmatnya senantiasa kepada pemirsa sekalian. Amin Allahumma amin. Selamat berjumpa kembali dalam program Tanya Jawab Fikih bersama saya Abdul Arif Hai. Seperti biasa kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan, dan seperti yang saya janjikan minggu lalu bahwa kita akan masih membahas berkenaan dengan cara-cara atau orang-orang yang pantas ditunjuk sebagai imam sholat. Kita di sini telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan sapa beliau dan kita akan mulai langsung pada pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, seperti yang kita sampaikan tadi Pak, bahwasanya di minggu lalu kita ketinggalan 3 pertanyaan berkenaan dengan cara menunjuk orang sebagai imam sholat atau syarat-syarat apa saja dan apakah seorang itu pantas ditunjuk sebagai imam sholat atau tidak Pak. Ya. Sekarang kita masih akan melanjutkannya lagi, jadi kita mulai saja supaya lebih jelas ya Pak. Ya Pak, pertanyaan pertama, apakah orang yang tidak disukai sebagian besar jamaah bisa ditunjuk sebagai imam Pak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah. Seperti yang sudah disampaikan tadi di minggu lalu itu kita sudah bahas tentang siapa-siapa saja yang bisa ditunjuk sebagai imam sholat, atau tepatnya kriteria sebagai imam sholat. Maksudnya di sini kan imam sholat yang ditunjuk untuk masjid tertentu, begitu. Bukan imam sholat yang di rumah. Kalau yang di rumah itu kan istilahnya karena terpaksa makanya kita sholat berjamaah di rumah. Seyogyanya sholat berjamaah itu di masjid. Tetapi kalau misalnya tidak bisa di masjid, betul-betul tidak bisa ke masjid, maka sholat berjamaahnya boleh di rumah atau di tempat yang lain. Kemudian pertanyaan ini bahwa kalau misalnya orang tidak disukai oleh sebagian besar jamaah, kemudian dia sendiri yang ingin menjadi imam, dia ingin mengajukan diri sebagai imam, tetapi sebetulnya orang lain nggak suka gitu, kepada sebagian besar jemaah yang tidak suka, maka orang seperti ini tidak layak jadi imam, dan sholatnya bukan malah mendapatkan pahala, malah bisa jadi mendapatkan dosa begitu. Karena ketika dia menjadi imam, orang terpaksa sholat di belakangnya sehingga orang tidak khusyuk sholatnya. Ya Pak, sebelumnya saya potong sedikit, ini apa saja yang mungkin menyebabkan orang-orang tidak menyukai kepadanya begitu Pak, kepada seorang imam ini? Mungkin bacaan sholatnya lama atau hal-hal lainnya yang mungkin alasan pribadi begitu Pak? Ya, di dalam hal ini barangkali yang paling tepat alasannya adalah mungkin akhlaknya. Jadi kalau orang, kan kriteria pertama itu yang kita sampaikan di minggu lalu, seseorang menjadi imam itu adalah orang yang bertakwa kan. Orang yang dalam pandangan orang bertakwa, kemudian dari ketakwaannya itu tercerminkan dari perilakunya sehari-hari, dari akhlaknya, cara dia bertata krama, bertutur kata dengan orang lain. Nah, ini mencerminkan bahwa seseorang ini memiliki ketakwaan. Jadi ketakwaan itu salah satu cara melihatnya adalah akhlaknya baik, ibadahnya baik, dan seterusnya. Nah, kalau seseorang kemudian memiliki akhlak yang tidak baik, ketika berbicara dengan orang lain kasar, suka fitnah, suka bergunjing dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini otomatis akan tidak disukai oleh orang banyak atau bermasalah dengan semua orang. Nah, orang seperti ini juga tidak akan disukai oleh jemaah. Nah, kalau orang yang seperti ini jadi imam, maka bisa kita bayangkan bagaimana sholatnya orang yang di belakangnya. Misalnya saya sholat di belakang orang yang saya tidak sukai, atau orang yang katakanlah saya tidak sukai bukan dalam arti karena ada masalah pribadi, tetapi orang ini memang sudah terkenal, misalnya dia suka maling lah, suka inilah, atau suka mencari masalah dengan orang lain, mencaci maki dan sebagainya. Bagaimana mungkin saya akan mempercayakan sholat saya kepada orang seperti itu? Nah, barangkali hikmahnya di sini bahwa orang yang tidak disukai oleh orang banyak, jadi kalau sebagian besar orang tidak suka dengan dia, berarti ini suatu indikasi bahwa ini barangkali orang ini memang ada sesuatu yang kurang di dalam diri orang itu dari segi akhlaknya. Tetapi kalau yang tidak menyukai 1-2 orang, ini baru bisa kita
mengambil kesimpulan, atau barangkali ini suatu indikasi bahwa ini mungkin hanya karena masalah pribadi, begitu. Hanya karena masalah pribadi kita tidak boleh kemudian tidak sholat di belakang orang. Nah, pernah saya baca itu di suatu tempat, apakah masih maut atau muslim maut, ditanya ketika ada orang yang karena tidak suka dengan imam, dia tidak setuju seseorang itu ditunjuk dengan imam, lalu dia memisahkan diri dari jamaah, tidak mau sholat di belakang imam itu. Bagaimana hukumnya? Hazrat Masih Maud SAW tidak boleh seperti itu. Entah Hazrat Masih Maud atau Hazrat Muslim Maud begitu. Tidak boleh seperti itu. Karena itu sudah memisahkan diri dari jamaah. Jadi kalau sesiapapun yang ditunjuk dari imam dan semua suara terbanyak menunjuk dia sebagai imam, maka walaupun ada orang-orang yang tidak suka dengan dia, dia harus ikut itu dengan imam itu. Tetapi kalau misal sebagian besar orang yang sudah ditunjuk yang tidak suka dengan imam itu, dan malah orang itu sendiri yang mengajukan diri untuk menjadi imam, maka orang seperti itu tidak boleh jadi imam. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW di dalam Sunan Abi Daud terdapat riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang tidak diterima solatnya, atau solatnya itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali solatnya sah, tapi di sini kita bukan sah tidak sahnya, tetapi diterima tidak diterimanya solatnya itu. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang pertama adalah orang yang menjadi imam sementara kaum tidak menyukainya. Kaum dalam arti orang banyak tidak menyukainya. Dia sendiri yang mengajukan diri jadi imam. Tapi kalau pemilihan dipilih imam, otomatis nggak akan terpilih kan. Itu. Jadi orang seperti ini tidak akan diterima solatnya. Nah, yang kedua, orang yang solat setelah lewat waktu salat. Jadi di sini barangkali orang yang sengaja-sengaja lalai di dalam solat. Sudah masuk waktu solat, kemudian dia lalai, sibuk dalam pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu pekerjaan yang rutin, sibuk dia di situ. Nah, orang seperti ini tidak diterima solatnya. Tetapi misalnya seperti di Kadian atau di kita di sini, di Kemang ini, di markas ini kan sudah ditetapkan waktu solat. Misalnya di sini ditetapkan jam berapa? Jam 1 kurang 15 untuk waktu sholat. Padahal azannya sudah jam 12 begitu. Nah, ini tergantung pengurus setempat. Jadi dengan memperhatikan seluruh jamaah. Kalau di sini kan yang paling banyak jamaahnya anak jamiah ya kan. Nah, anak jamiah baru keluar dari kelas kan 12:30 begitu. Jadi memperhatikan jamaah yang banyak supaya ketika melaksanakan sholat jamaah itu banyak jamaahnya, dan yang lain tidak ketinggalan jamaahnya, maka ditetapkanlah waktu tertentu. Kalau misalnya suatu tempat itu tidak ditetapkan waktu tertentu untuk sholat, maka ada kemungkinan orang lain jadi tertinggal sholatnya. Ya, hari ini misalnya 12:30, besok jam 12:35, besoknya lagi beda-beda lagi. Nah, ini jadi tidak efektif. Jadi kalau sudah ditentukan waktu sholatnya di suatu tempat, nah maka batas waktu yang itu tadi, lewat waktunya tadi itu adalah waktu yang ditentukan itu. Misalnya 1:4. Tapi orang sengaja-sengaja jam 1 dia baru datang, jam 2 baru dia sholat. Walaupun ada waktu zuhur sampai sebelum waktu asar masuk itu masih ada waktu zuhur. Tetapi itu hanya untuk orang yang terpaksa. Kalau misalnya tertidur, kalau misalnya ada pekerjaan yang sangat mendesak, yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan, dan sebagainya. Misalnya dokter sedang operasi begitu kan, atau dokter sedang mengobati orang yang sedang perlu ditangani begitu. Nah, orang-orang seperti ini yang terpaksa keterpaksaan seperti itu, maka dia masih banyak panjang waktu sholatnya. Bahkan kalau masih udah lewat waktu sholatnya bisa diqadha, bisa dijamak takhir dan sebagainya. Nah, makanya dalam hal ini innamal a'malu binniyat. Jadi tergantung, amal kita itu tergantung kepada niatnya. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang menjadikan orang merdeka sebagai budak, atau orang yang memperlakukan orang lain seperti memperlakukan budak. Perlu diketahui bahwa kalau di zaman sekarang budak seperti zaman dahulu itu tidak ada, bahwa seseorang betul-betul dimiliki. Tetapi ada orang-orang yang memperlakukan orang seperti budak. Barangkali ada majikan-majikan yang mempekerjakan orang tidak manusiawi, seperti perbudakan di zaman dahulu, walaupun digaji tetapi tidak sesuai dengan pekerjaannya misalnya, atau tidak sesuai dengan yang haknya yang harus dia dapatkan, atau disiksa dia dikerja dan sebagainya. Orang-orang seperti ini sebanyak apapun dia sholat tidak akan diterima sholatnya. Nah, itu tadi
di dalam 3 poin yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini ada di dalam poin yang pertama bahwa orang yang menjadi imam karena kemauan sendiri tetapi tidak disetujui atau tidak disukai oleh orang banyak, tidak diterima sholatnya, tidak sah. Ya Pak, jadi balik lagi ke pertanyaan awal, bahwasanya jika orang yang tidak disukai jemaah ini mungkin karena akhlak beliau, orang ini karena akhlaknya, tapi bukan karena pandangan-pandangan pribadi yang mungkin karena masalah-masalah pribadi begitu, sedapat mungkin ini dihindarkan begitu ya Pak. Karena di dalam satu jemaat itu biasanya ada musyawarah untuk menunjuk seorang imam, dan biasanya jika kita bermasalah dengan orang itu dan dia kemudian ditunjuk sebagai imam, jangan pula kita memisahkan diri dari jemaah, karena itu merupakan dosa yang besar juga ya Pak. Tapi seandainya dia mengajukan diri sendiri untuk menjadi imam, sedangkan dia tidak disukai, ini orang ini tidak bisa menjadi imam dan bahkan sholatnya pun tidak diterima atau tidak dikabulkan ya Pak. Pak, mari kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Apakah orang yang terkenal murtaki tapi punya penyakit beser atau gangguan buang air kecil boleh ditunjuk sebagai imam? Yang seperti yang kita bahas tadi, mungkin ada orang-orang yang memang buang airnya itu tidak sengaja tiba-tiba buang air saja begitu Pak. Ada juga orang-orang yang setiap semenit atau 3 menit begitu harus ke WC begitu Pak. Apakah orang-orang ini boleh atau layak ditunjuk sebagai imam Pak? Ya. Barangkali penyakit beser di sini nggak tepat ya. Kalau beser itu kan konotasinya orang yang sering buang air kecil. Itu, tapi barangkali ya, kita nggak menemukan bahasanya dalam bahasa Indonesia, belum menemukan orang yang buang air kecil sedikit-sedikit, nggak terkontrol begitu, nggak tahu dia bahwa dia itu sudah buang air kecil. Nah, di dalam hal ini secara usul untuk menunjuk seorang menjadi imam itu atau seseorang itu layak menjadi imam itu sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa orang yang muttaqi itu tadi orang yang dikenal memiliki keistimewaan, kelebihan dalam segi ketakwaan dan sebagainya, dan dengan kriteria-kriteria itu tadi. Nah, hal ini, penyakit ini, kalaupun orang seperti itu ada uzur, orang ini ma'zur, dalam hal ini misalnya dia tidak bisa duduk, tidak bisa sambil berdiri, atau ada penyakit-penyakit tertentu. Nah, ini sebetulnya secara usul, secara prinsip tidak menghalangi dia untuk menjadi imam, atau tidak membuat keimamannya itu menjadi makruh. Secara prinsip seperti itu. Tetapi di dalam kita, kalau di dalam jemaat ini, tentunya dalam kita berislam ini, nah orang-orang seperti ini sebetulnya harus sadar, meskipun dia berhak atau layak untuk menjadi imam, tetapi sebaiknya dia menghindar menjadi imam. Karena kenapa? Karena kalau misalnya katakanlah orang yang sering buang air kecil misalnya, dia harus keluar terus ketika sholat, atau buang airnya tidak terkontrol begitu. Nah, ini jangan sampai juga membuat orang jadi salah sangka, jadi berpikiran buruk, jadi ragu apakah sholat saya sah dengan mengikuti imam ini atau tidak. Padahal kalau secara fikih, orang yang karena penyakit kemudian buang air kecil terus menerus, frekuensi buang air kecilnya itu sudah tidak normal lagi, maka buang air kecil seperti itu tidak membatalkan sholat, membatalkan wudhunya. Ketika tidak membatalkan wudhu juga tidak membatalkan sholat. Itu yang pertama. Atau orang yang buang air kecilnya itu sedikit-sedikit karena penyakit dan dia tidak bisa mengontrol itu, nah maka penyakit yang seperti itu juga tidak membatalkan sholatnya, membatalkan wudhunya, sehingga tidak juga membatalkan sholatnya. Tetapi harus juga diperhatikan itu tadi, bagaimana makmum, ya kan, makmum barangkali mengetahui bahwa orang ini ada penyakit seperti itu. Ya, nah, jangan sampai juga makmum nanti berburuk sangka. Nah, kemudian selain yang penyakit buang air kecil itu tadi, ada juga orang yang karena sakit itu buang angin terus-menerus. Dia juga tidak tahu itu bahwa dia buang angin, ya kan, bahwa tidak sadar bahwa angin sudah keluar seperti itu. Nah, buang angin yang seperti itu, yang karena sakit, yang karena ada gangguan ya, di dalam perut itu tidak membatalkan wudhu. Begitu, sekalipun 1000 kali dia buang angin tidak akan membatalkan wudhu. Nah, orang seperti ini sebetulnya secara usul boleh menjadi imam, tetapi kalau dalam keadaan seperti ini, orang ini seharusnya seharusnya mengerti bahwa oh ya, saya tidak perlu jadi imam sampai sembuh kembali. Nah, di dalam Siratul Mahdi, buku Siratul Mahdi,
di bagian ketiga halaman 111. Di situ ada riwayat di zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib radhiyallahu taala anhu, beliau adalah mertua dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau meriwayatkan bahwa suatu kali Maulana Abdul Karim Sialkoti Sahib radhiyallahu taala anhu, sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam, tidak bisa menjadi imam. Biasanya beliau ini yang ditunjuk oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk menjadi imam. Nah, tetapi karena suatu alasan tertentu beliau tidak bisa jadi imam, makanya Hazrat Masih Maud alaihissalam kemudian menunjuk, dan ketika itu juga Hazrat Khalifatul Masih awal, jadi Hazrat Hakim Nuruddin tidak ada juga di situ. Jadi kalau tidak ada beliau, Abdul Karim Sialkoti Sahib, maka Hazrat Hakim Nuruddin begitu yang menjadi imam. Nah, beliau berdua ini juga tidak ada, beliau ini juga tidak ada ketika itu. Nah, Hazrat Masih Maud alaihissalam menunjuk salah seorang sahabat, yakni Hazrat Hakim Fazaldin Sahib radhiyallahu taala anhu untuk menjadi imam. Nah, ketika beliau ditunjuk sebagai imam oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau berkata kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, Huzur kan tahu bahwa saya itu tadi memiliki penyakit, katanya. Saya buang angin terus-menerus, kata beliau. Ini kita bisa kiaskan nih masalah ini dari sini, bahwa saya kan ada penyakit ini, ada masalah dengan pencernaan, buang angin terus-menerus gitu. Bagaimana mungkin saya bisa jadi imam? Nah, Huzur alaihissalam, ini Hazrat Masih Maud alaihissalam bertanya lagi kepada beliau, Hakim Sab, katanya, kalau Tuan buang angin seperti itu, apakah wudhu Tuan batal atau apakah salat Tuan menjadi batal? Beliau menyampaikan bahwa tidak, Huzur, wudhu saya tidak batal dan salat saya juga tidak batal. Kata Hakim Sahib ini, Huzur alaihissalam, kalau begitu salat Anda sah? Ya, sah, Huzur. Nah, kalau begitu kami juga boleh salat di belakang Anda bisa jadi imam. Nah, dengan demikian beliau jadi imam. Nah, ini kita bisa kiaskan masalah ini tadi, bahwa orang yang karena penyakit tertentu keluar buang air kecil tanpa dia kontrol, itu tanpa di bawah kontrol dia, itu boleh jadi imam, tetapi sebaiknya menghindar. Kalau ini kan masalahnya case per case. Hazrat Masih Maud alaihissalam sendiri yang menunjuk mendadak ketika itu. Gitu. Iya, seperti yang kita bahas minggu lalu, bahwasanya kita sebagai pengurus atau sebagai yang mengurus masjid begitu ya Pak. Karena mungkin tahu seseorang itu mungkin ada kelemahan begitu, ada penyakit begitu. Karena kita di jemaat itu kan banyak orang yang mungkin layak ditunjuk sebagai imam dengan tingkat ketakwaan yang mungkin sama begitu Pak. Jadi apakah lebih baik kita untuk menghindarkan atau mempersilahkan orang lain yang menjadi imam, sedangkan yang ini harus sembuh dulu dari penyakitnya begitu Pak? Yeah. Sebaiknya begitu adanya ya Pak, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran, juga menyelamatkan makmum dari rasa curiga begitu, rasa takut begitu ya Pak. Jadi sedapat mungkin kita sebagai pengurus mengatur sedemikian rupa sehingga memang orang-orang yang ditunjuk sebagai imam itu orang yang dipercaya oleh orang lain, oleh makmumnya, dan memang tidak memiliki penyakit begitu. Tapi dalam hal ini orang-orang memiliki penyakit seperti ini boleh ditunjuk sebagai imam ya Pak. Ya Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah seorang yang belum baligh boleh menjadi imam salat, Pak? Ya, pertanyaan ini banyak sekali ya, terutama ketika COVID ini, ketika ada lockdown dan sebagainya, tidak boleh sholat Jumat di masjid, tidak bisa sholat Id di masjid dan sebagainya. Ada orang di rumah hanya perempuan saja, kemudian dengan anaknya yang belum baligh, begitu. Otomatis kan jadi pertanyaan, apakah anak saya yang belum baligh ini bisa menjadi imam saya, begitu. Sedangkan si ibu tidak bisa menjadi imam kan untuk anaknya yang belum baligh, sekalipun yang laki-laki, begitu. Nah, makanya di dalam fikih kita, jemaat kita, didasarkan dari hadis-hadis, nanti saya sampaikan hadisnya, riwayatnya. Nah, Hazrat, di dalam fikih jemaat itu, bahwa anak yang belum baligh sekalipun, tetapi dia berakal, dia mengerti tentang sholat, jadi tidak lari-larian, tidak kemana-mana begitu. Ada anak-anak yang belum baligh, yang sudah balik pun kadang-kadang, kan balik anak-anak itu 11 tahun, 12 tahun, kadang-kadang anak sudah balik, tetapi belum berakal. Lari-lari sana kemari, sholatnya ketawa-ketawa dalam sholat dan sebagainya. Mungkin itu karena kurang terbiat dari orang tua dan sebagainya. Nah, ini orang-orang, anak-anak seperti ini tidak layak menjadi imam. Karena bagaimana mungkin dia bisa mengimami orang lain sementara dia sendiri tidak paham tentang
minimal tentang adab solat lah. Tapi kalau makna solat itu kan kita jauh lah. Minimal tentang adab solat itu, kalau di solat itu kita harus seperti apa. Nah, kalau misalnya itu tadi, anak yang belum balik sekalipun, dia tahu baca Al-Quran, dia hafal ayat Al-Quran dan sebagainya, dan tahu adab-adab solat, seperti apa mengerjakan solat, dan apa yang harus dijaga dalam solat, harus diam, harus fokus dan sebagainya itu, nah maka anak seperti ini jaiz atau boleh menjadi imam. Ini yang perlu ditekankan begitu. Sekalipun yang menjadi makmumnya misalnya di suatu rumah ada orang dewasa, banyak orang dewasa, bapak-bapak dan sebagainya, tetapi tidak bisa baca Quran. Ya, ada aja tidak ngerti baca Quran atau sakit dan sebagainya. Tapi ada anak yang belum balik, dia bisa baca Quran, pengetahuan Qurannya ada, kemudian mengerti adab solat dan sebagainya, maka dia bisa juga mengimami orang yang dewasa. Jadi bukan hanya orang yang itu tadi, perempuan-perempuan saja, tapi orang yang laki-laki dewasa juga dia bisa itu mengimaminya. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita berdalil dari hadis Rasulullah SAW, bahwa di dalam hadis Bukhari, Hazrat Ammar bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa beliau menyampaikan ketika Fatah Mekah, beliau itu berumur sekitar 6-7 tahun di zaman itu. Nah, ketika Fatah Mekah itu banyak kafilah-kafilah yang masuk Islam. Nah, otomatis kafilah-kafilah ini kan belum tahu tentang Islam, apalagi bacaan solat dan sebagainya gitu. Nah, di antara kafilah-kafilah itu adalah kafilah beliau salah satunya yang masuk Islam. Nah, dari antara kafilah beliau itu, ayah beliau lah yang paling pertama hadir di hadapan Rasulullah SAW, mewakili kafilahnya untuk mengambil baiat kepada Rasulullah SAW. Sepulangnya dari Rasulullah SAW itu, ayah beliau menyampaikan kepada kabilahnya, bukan kafilah, kabilahnya, jadi banyak kabilah-kabilah atau banyak kabail yang masuk Islam. Beliau menyampaikan kepada kabilahnya untuk ada pesan dari Rasulullah SAW, ada petunjuk, ada perintah dari Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi minimal ini dulu yang dilaksanakan. Nah, di zaman itu belum ada orang yang begitu tahu tentang Al-Quran. Nah, sementara beliau ini, Hazrat Ammar bin Salamah ini, walaupun masih saat itu belum balik, masih kecil, umurnya 6-7 tahun, kata beliau, saya sudah memiliki ilmu Al-Quran yang banyak di zaman itu. Karena ketika saya masih kecil, ketika kafilah-kafilah dagang Islam lewat, kafilah-kafilah Islam lewat, saya biasa datang ke situ, mendengarkan Al-Quran, dan saya menghafalnya, kata beliau. Nah, jadi dari antara orang-orang di dalam kabilah saya itu, dalam kelompok saya, dalam kaum saya yang paling banyak hafal Al-Quran, paling banyak tahu Al-Quran. Nah, makanya orang-orang kemudian menunjuk saya untuk menjadi imam di kabilah saya, begitu. Nah, jadi dari hadis ini kita mengetahui bahwa sebetulnya anak yang belum balik sekalipun, tetapi ada pemahaman, ada ilmu Al-Quran, bisa baca Al-Quran, ada hafalan Al-Quran, dan ada akal, tidak lari ke sana kemari, dia bisa menjadi imam sholat meskipun makmumnya orang-orang dewasa juga, laki-laki, apalagi makmumnya hanya perempuan gitu. Jadi memang harus kita bedakan juga konsep baligh dan berakal itu ya Pak, karena mungkin anak-anak kita bisa lihat sendiri bahwasanya kadang sudah baligh, sudah berumur gitu, tapi dalam sholatnya tidak ada adab begitu, kata-katawa dalam sholat atau berlari-larian ketika orang lain sedang sholat. Tapi ada anak-anak juga yang belum balik tapi sudah berakal begitu, paham tentang adab sholat dan mengerti tentang Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, memiliki mungkin suara yang bagus juga. Berarti anak-anak ini bisa ditunjuk sebagai imam. Berbeda dengan anak-anak tadi yang tidak paham tentang adab sholat walaupun sudah balik. Jadi saya rasa di sini tidak ditekankan perlu balighnya, tapi berakal dan mengetahui tentang adab sholat dan tentang Al-Quran sendiri ya Pak. Ya, makanya di dalam Islam itu akil baligh. Artinya akil dan baligh. Yang diutamakan adalah akil. Yang berakal. Baligh itu kan secara biologi seseorang bisa baligh itu. Tetapi akil itu nggak semua orang yang baligh. Ada orang gila itu baligh juga. Tetapi kan nggak akil dia, nggak berakal, ya nggak bisa juga jadi imam. Orang bodoh misalnya, nggak bisa juga, nggak tahu tentang Al-Quran. Dia baligh, secara biologi dia baligh, tetapi nggak akil. Makanya syariat kita ini, Islam kita mengajarkan akil baligh. Jadi dari kalimat itu saja kita sudah mengetahui. Yang pertama yang diambil ini adalah akilnya, bukan balighnya. Untuk hal sholat ya, berbeda lagi dengan puasa dan sebagainya. Ya Pak,
Demikian mungkin hanya itu mungkin yang dapat kita bahas karena kan waktu Pak. Semoga ini bisa memberikan pemahaman baru dan pengetahuan baru kepada pemirsa di rumah. Amin. Terima kasih Pak atas mungkin kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya Pak. Jazakallah. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan tanya jawab fikih pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan baru kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Jangan lupa untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada episode-episode berikutnya, dan jangan lupa untuk menyaksikan pula program-program MTA Indonesia lainnya dan juga menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatollah bin Nasir Al-Aziz hanya di MTA. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, komentar, saran, serta masukan, kirimkan saja ke alamat email di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai beserta kerabat kru yang bertugas mohon pamit undur diri, dan sekali lagi saya ingatkan untuk tetap menyaksikan program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.